Kerinduan Segala Zaman oleh Ellen G. White. Bab 7. Pada masa kanak-kanak. Pada masa kanak-kanak dan masa muda, Yesus tinggal di sebuah kampung pegunungan yang kecil. Tiada tempat di dunia ini yang tidak dapat dipermuliakan oleh hadiratnya. Istana raja-raja sebenarnya akan merasa beroleh kehormatan untuk menerima dia sebagai seorang tamu. Akan tetapi, ia melewati saja rumah orang-orang kaya, istana-istana kerajaan, dan pusat-pusat ilmu pengetahuan yang termasyhur untuk tinggal di Nazaret yang tidak terkenal serta yang dihinakan orang itu. Sungguh ajaib arti riwayat singkat tentang hidupnya semasa kanak-kanak. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Bapa ada padanya. Dalam sinar wajah Bapanya, Yesus makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Bapa dan manusia. Pikirannya giat dan tajam, dengan kecerdasan otak dan akal budi yang jauh melampaui usianya. Namun tabiatnya baik sekali dalam keselarasannya. Tenaga pikiran dan tubuh berkembang secara berangsur-angsur sesuai dengan hukum masa kanak-kanak. Selaku seorang anak, Yesus menunjukkan suatu keindahan tabiat yang istimewa. Tangannya yang cekatan selamanya siap sedia untuk melayani orang lain. Ia menunjukkan kesabaran yang tidak dapat diganggu oleh barang sesuatu pun, dan keteguhan dalam kebenaran yang tidak sudi mengorbankan kejujuran. Dalam prinsip yang kokoh seperti batu karang, hidupnya menunjukkan sifat kesopanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Dengan kesungguhan yang besar, Ibu Yesus mengamat-amati mekarnya segala kuasanya dan melihat kesempurnaan dalam tabiatnya. Dengan kesukaan, ia berusaha mendorong semangat pikiran yang cerdas dan tajam itu. Dengan perantaraan Roh Kudus, ia menerima akal budi untuk dapat bekerja sama dengan makhluk-makhluk semawi dalam usaha memperkembangkan anak ini, yang dapat mengatakan hanya Tuhan sebagai Bapanya. Sejak zaman purbakala, orang-orang yang setia di kalangan orang Israel selamanya memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan orang-orang muda. Tuhan telah menyuruh supaya semenjak masa bayi, anak-anak diberi pelajaran tentang kebaikannya dan kebesarannya, teristimewa sebagaimana yang dinyatakan dalam hukumnya dan yang ditunjukkan dalam sejarah Israel. Nyanyian, doa, dan pelajaran dari Alkitab harus disesuaikan dengan pikiran yang sedang berkembang. Ibu dan bapa harus mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa hukum Tuhan adalah kenyataan tabiatnya, dan bahwa sementara mereka menerima asas-asas hukum itu ke dalam hati, petat bapa pun terteralah pada pikiran dan jiwa. Sebagian besar dari pengajaran itu dilakukan secara lisan, tetapi anak muda belajar juga membaca tulisan-tulisan Ibrani dan gulungan surat Alkitab Perjanjian Lama terbuka untuk mereka pelajari. Pada zaman Kristus, kota atau negeri yang tidak menyediakan pendidikan agama bagi anak-anak muda dianggap sebagai kota yang kena kutuk Tuhan. Namun pengajaran itu sudah menjadi sekadar kebiasaan saja. Tradisi sudah mengambil sebagian besar tempat Alkitab. Pendidikan yang benar niscaya menuntun kaum muda untuk mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Kisah 17 ayat 27. Tetapi guru-guru orang Yahudi memusatkan perhatiannya pada soal-soal yang bersangkutan dengan upacara-upacara belaka. Pikiran sudah dipenuhi dengan bahan-bahan yang tidak ada nilainya bagi pelajar dan yang tidak akan diakui sah di sekolah yang lebih tinggi
di istana surga. Pengalaman yang diperoleh karena menerima sabda Bapa secara perseorangan tidak mendapat tempat dalam sistem pendidikan itu. Karena asik dengan acara sehari-hari yang bersifat jasmania, para pelajar tidak beroleh saat yang tenang untuk mengadakan hubungan dengan Bapa. Mereka tidak mendengar suaranya berfirman ke dalam hati. Dalam usaha mereka menambang ilmu, mereka berpaling dari sumber akal budi. Syarat-syarat mutlak besar dalam pekerjaan Bapa dilalaikan. Asas-asas hukum disamarkan. Apa yang dianggap sebagai pendidikan yang tertinggi sudah merupakan rintangan yang terbesar bagi perkembangan yang sejati. Di bawah pendidikan rabi-rabi, segala kuasa orang-orang muda tertekan. Pikiran mereka itu menjadi terdesak dan sempit. Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembayang. Ibunya lah gurunya manusia yang pertama. Dari bibir ibunya dan surat gulungan nabi-nabi, ia mempelajari hal-hal semawi. Justru sabda yang difirmankannya sendiri dahulu kepada Musa untuk Bani Israel, kini diajarkan kepadanya di pangkuan ibunya. Ketika ia meningkat dari masa kanak-kanak ke masa muda, ia tidak berusaha belajar di sekolah rabi-rabi. Ia tidak memerlukan pendidikan yang diperoleh dari sumber semacam itu, sebab gurunya ialah Bapa. Pertanyaan yang ditanyakan ketika juru selamat bekerja di dunia ini dahulu, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Bukannya menyatakan bahwa Yesus tidak dapat membaca, melainkan semata-mata karena ia belum pernah mendapat pendidikan dari rabi-rabi. Yohanes 7 ayat 15. Oleh karena ia mendapat pengetahuan sebagaimana yang dapat kita perbuat, maka pengetahuannya yang dalam tentang soal-soal Alkitab itu menunjukkan betapa rajinnya ia mempelajari sabda Tuhan. Dan terbentang di hadapannya ialah perpustakaan besar dari segala hasil ciptaan Tuhan. Ia yang telah menciptakan segala sesuatu itu mempelajari pelajaran-pelajaran yang telah ditulis oleh tangannya sendiri di bumi, laut, dan langit. Terpisah dari jalan-jalan dunia ini yang cemar, ia mengumpulkan himpunan ilmu pengetahuan dari alam kejadian. Ia mempelajari hidup tumbuh-tumbuhan, binatang, dan hidup manusia. Sejak kecilnya, ia digenggam oleh satu maksud. Ia hidup untuk mendatangkan berkat kepada orang-orang lain. Untuk maksud ini, ia mendapat sumber dalam alam kejadian. Pendapat-pendapat baru tentang berbagai cara dan ikhtiar terkilas dalam pikirannya. Sementara ia mempelajari hidup tumbuh-tumbuhan dan hidup binatang-binatang, selalu ia berusaha menarik dari benda-benda yang dapat dilihat contoh-contoh hiasan yang dengan itu ia dapat mengajarkan firman Bapa yang hidup. Perumpamaan-perumpamaan digunakannya untuk memberikan pelajaran-pelajarannya tentang kebenaran selama masa kerjanya, menunjukkan betapa rohnya terbuka terhadap pengaruh alam kejadian, dan sebagaimana ia telah mengumpulkan pengajaran kerohanian dari segala suasana yang di sekeliling hidupnya sehari-hari. Demikianlah bagi Yesus arti sabda dan segala benda ciptaan Tuhan terbuka, sedang ia mencoba mengetahui sebab musabab dari segala sesuatu. Para pengiringnya ialah makhluk-makhluk semawi dan alam pikiran serta percakapan yang suci ada padanya. Sejak dapat berpikir, ia senantiasa bertumbuh dalam sifat kerohanian dan pengetahuan tentang kebenaran. Setiap anak dapat memperoleh pengetahuan sebagaimana halnya dengan Yesus.
Sedang kita berusaha mengenal Bapa kita yang di surga melalui firman-Nya, malaikat-malaikat yang suci akan hadir. Pikiran kita akan dikuatkan, tabiat kita akan dipertinggi dan diperhalus. Kita akan lebih menyerupai juru selamat kita. Maka sedang kita melihat benda-benda yang elok dan mulia dalam alam kejadian, kasih sayang kita pun akan mengalir kepada Bapa. Sementara roh rasa takut dengan hormat jiwa dikuatkan oleh mengadakan hubungan dengan Yang Maha Besar melalui benda-benda ciptaannya. Percakapan dengan Bapa melalui doa mengembangkan tenaga pikiran dan batin, dan tenaga rohani makin kuat sementara kita memupuk pikiran dengan hal-hal yang bersifat rohani. Kehidupan Yesus adalah suatu kehidupan yang sesuai dengan Bapa. Ketika ia masih anak-anak, ia berpikir dan berbicara seperti seorang anak-anak. Akan tetapi, tidak ada sekelumit pun tanda-tanda dosa yang menodai peta Bapa dalam dirinya. Meskipun demikian, ia tidak bebas dari penggodaan. Penduduk Nazaret sudah menjadi buah bibir orang karena kejahatannya. Anggapan yang rendah dari kalayak ramai tentang mereka dinyatakan oleh pertanyaan Natanael. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yohanes 1 ayat 46. Yesus ditempatkan di mana wataknya akan diuji. Perlulah ia senantiasa waspada untuk mempertahankan kesuciannya. Ia tidak luput dari segala pergumulan yang wajib kita hadapi, supaya ia dapat menjadi contoh bagi kita dalam masa anak-anak, masa muda, dan masa dewasa. Setan tidak mengenal lelah dalam usahanya untuk mengalahkan anak Nazaret itu. Sejak kecilnya, Yesus selalu dikawal oleh malaikat-malaikat surga. Namun hidupnya adalah satu pergumulan yang lama sekali melawan kuasa kegelapan. Bahwa di bumi ini ada satu hidup yang bebas dari kenajisan kejahatan adalah suatu hal yang mengganggu dan membingungkan pikiran putra kegelapan. Segala ikhtiar diadakannya untuk menjebak Yesus. Tiada seorang pun anak manusia yang akan pernah disuruh hidup suci di tengah perjuangan yang demikian dahsyatnya dengan pencobaan seperti juru selamat kita. Orang tua Yesus miskin dan mereka bergantung kepada pekerjaan berat sehari-hari. Ia sudah biasa dengan kemiskinan, penyangkalan diri dalam hidupnya yang rajin itu. Tidak ada waktu yang terbuang untuk mengundang pencobaan. Tidak ada saat yang tidak bertujuan membuka jalan bagi pergaulan yang mencemarkan. Ia berusaha sedapat-dapatnya untuk menutup pintu bagi penggoda itu. Tiada keuntungan ataupun kesenangan, pernyataan setuju ataupun kecaman yang dapat membujuk dia untuk menyetujui sesuatu tindakan yang salah. Ia sungguh bijaksana mengamati kejahatan dan kuat melawannya. Kristuslah satu-satunya orang yang tidak berdosa yang pernah tinggal di dunia ini. Namun, hampir 30 tahun lamanya, ia hidup di antara penduduk Nazaret yang jahat. Kenyataan ini merupakan suatu teguran bagi orang-orang yang mengira bahwa mereka bergantung pada tempat, nasib, atau kemakmuran agar dapat hidup dengan tiada bercacat. Pencobaan, kemiskinan, kemelaratan justru merupakan disiplin yang diperlukan untuk mengembangkan kesucian dan keteguhan. Yesus tinggal dalam rumah tangga petani dan dengan setia serta riang gembira turut memikul segala tanggungan rumah tangga. Dahulu ialah pemerintah surga,
dan malaikat-malaikat dengan gembira melaksanakan segala perintahnya. Kini ia menjadi seorang hamba yang sukarela, seorang anak pengasih dan penurut. Ia belajar bertukang kayu dan dengan tangannya sendiri ia bekerja di bengkel pertukangan bersama Yusuf. Dengan pakaian yang serba sederhana seperti yang dipakai oleh orang pekerja biasa, ia menjalani jalan-jalan kota kecil itu, pergi dan pulang dari pekerjaannya yang sederhana itu. Ia tidak menggunakan kuasa ilahinya untuk mengurangi bebannya atau meringankan pekerjaannya. Sementara Yesus bekerja pada masa kanak-kanak dan masa muda, pikiran dan tubuhnya berkembang. Ia tidak menggunakan tenaga tubuhnya dengan serampangan, melainkan dengan saksama sehingga tetap berada dalam keadaan sehat, supaya ia dapat melakukan pekerjaan yang sebaik-baiknya dalam segala hal. Ia tidak mau sembrono dalam menggunakan alat pertukangan sekalipun. Ia sempurna sebagai seorang pekerja, sebagaimana ia sempurna dalam tabiat. Dengan teladan yang diberikannya itu, ia mengajarkan bahwa adalah kewajiban kita untuk menjadi rajin, bahwa pekerjaan kita haruslah dilakukan dengan tepat dan seksama, dan bahwa pekerjaan yang demikian itu mulia adanya. Pergerakan badan yang mengajar tangan supaya berguna dan melatih orang muda supaya turut memikul beban kehidupan, memberikan kekuatan tubuh, serta mengembangkan setiap tenaga. Semuanya harus mencari sesuatu untuk dilakukan yang akan berfaedah bagi dirinya sendiri dan menjadi pertolongan bagi orang lain. Bapa telah menentukan pekerjaan sebagai suatu berkat, dan hanyalah pekerja yang rajin yang mendapat kemuliaan dan kegembiraan hidup sejati. Keridlaan Bapa diberikan hingga dengan jaminan kasih atas anak dan orang muda yang dengan sukaria turut memikul kewajiban rumah tangga, menolong ibu dan bapa dalam tanggungannya. Anak-anak yang begitu akan pergi keluar dari lingkungan rumah tangga dan kemudian menjadi anggota masyarakat yang berguna. Selama hidupnya di dunia, Yesus adalah seorang pekerja yang tekun dan setia. Ia mengharapkan banyak, sebab itu ia pun berusaha banyak. Setelah ia mulai bekerja sebagai guru, ia berfirman, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Yohanes 9 ayat 4. Yesus tidak segan menghadapi kesusahan dan kewajiban, sebagaimana yang dibuat oleh banyak orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Adalah sebab mereka berusaha menghindari disiplin ini, maka banyak yang lemah dan tidak cakap. Mungkin mereka memiliki sifat tabiat yang bagus dan menarik hati, namun mereka lemah dan hampir tidak berguna apabila kesukaran harus dihadapi atau rintangan harus dilalui. Ketegasan dan tenaga, keteguhan serta kekuatan watak seperti yang dinyatakan dalam diri Kristus harus dipertumbuhkan dalam diri kita dengan jalan disiplin yang ditanggungnya itu juga, dan rahmat yang diterimanya itu adalah untuk kita. Selama ia hidup di antara manusia, Juru Selamat kita turut menanggung nasib fakir miskin. Oleh pengalaman, ia mengetahui keluh kesah dan kesukaran mereka itu, maka ia dapatlah menghibur dan memberanikan hati segala pekerja yang hina. Orang-orang yang mengerti benar-benar akan pengajaran hidupnya tidak pernah akan merasa bahwa sesuatu perbedaan harus diadakan antara golongan-golongan, bahwa para hartawan harus dihormati
melebihi orang miskin. Yesus bekerja dengan gembira dan bijaksana. Perlulah banyak kesabaran dan kerohanian untuk dapat membawa agama Alkitab ke dalam kehidupan di rumah tangga dan ke dalam tempat pekerjaan, menanggulangi tekanan perusahaan duniawi, namun tetap memelihara tujuan semata-mata hendak memuliakan Tuhan. Disinilah Yesus merupakan seorang penolong. Ia tidak pernah begitu sibuk dengan urusan duniawi, sehingga tidak ada lagi waktu atau pikiran untuk hal-hal surga. Kerap kali ia menyatakan kesukaan hatinya oleh menyanyikan mazmur dan nyanyian surga. Acap kali penduduk Nazaret mendengar suaranya menyanyikan pujian dan ucapan syukur kepada Bapa. Ia mengadakan hubungannya dengan surga dalam nyanyian, dan apabila kawan-kawannya mengeluh karena lelah dari pekerjaan, mereka itu diriangkan oleh nyanyian yang merdu dari bibirnya. Nyanyian pujiannya itu nampaknya mengusir malaikat-malaikat yang jahat, dan seperti halnya dengan dupa, memenuhi tempat itu dengan keharuman. Pikiran para pendengarnya dibawa dari tempat buangan di dunia ini ke rumah yang di surga. Yesus adalah mata air kemurahan yang menyembuhkan bagi dunia ini. Maka sepanjang tahun-tahun kesunyian yang di Nazaret itu, hidupnya mengalir dalam arus belas kasihan dan kelemah lembutan. Orang yang sudah tua, orang yang berduka, dan orang yang ditindas oleh dosa, anak-anak yang bermain-main dengan kesukaan hatinya yang murni, makhluk-makhluk kecil di hutan belukar, binatang penarik muatan yang sabar, semuanya merasa lebih senang karena hadiratnya. Ia yang firman kekuasaannya menyokong segala dunia, mau membungkuk untuk menolong seekor burung yang terkena luka. Tiada sesuatu yang terlalu kecil bagi perhatiannya. Tiada sesuatu terhadap mana ia merasa jijik untuk memberi pelayanan. Demikianlah sedang ia bertumbuh dalam akal budi dan perawakan, Yesus pun bertambah dalam kemurahan Bapa dan manusia. Ia menarik simpati segala hati oleh menunjukkan dirinya sendiri, sanggup menaruh simpati dengan semua orang. Suasana harapan dan semangat yang mengelilingi dia menjadikan dia suatu berkat dalam setiap rumah tangga. Maka sering dalam rumah sembahyang pada hari Sabat, ia dipanggil untuk membaca pelajaran dari surat nabi-nabi, dan hati para pendengar merasa gembira ketika suatu terang yang baru bersinar dari perkataan biasa dari ayat yang suci itu. Namun Yesus menghindari pertunjukan. Selama tinggal di Nazaret, ia tidak pernah menunjukkan kuasa ajaibnya. Ia tidak pernah mencari kedudukan yang tinggi dan tidak memakai sesuatu gelar. Hidupnya yang tenang dan sederhana, bahkan tidak adanya keterangan Alkitab tentang hidupnya ketika kanak-kanak, memberikan kepada kita suatu pelajaran yang penting. Makin tenang dan makin sederhana hidup seorang anak, makin bebas dari kesibukan yang dibuat-buat, dan makin selaras dengan alam kejadian, makin baiklah itu bagi kekuatan tubuh dan pikiran dan bagi kekuatan rohani. Yesus menjadi teladan kita. Banyak orang yang memusatkan perhatiannya pada masa kerjanya bagi khalayak ramai, sedangkan mereka tidak memperhatikan pengajaran masa kecilnya. Tetapi justru dalam hidupnya di rumah tanggalah ia menjadi teladan bagi anak-anak dan orang muda. Juru selamat rela menumpuh kepapaan, supaya ia dapat mengajarkan betapa dekat kita dapat berjalan dengan Bapa dalam suatu nasib yang hina. Ia hidup untuk menyenangkan hati,
menghormati serta memuliakan bapaknya dalam segala perkara kehidupan biasa. Pekerjaannya mulai dengan memuliakan pekerjaan tukang yang hina, yang bekerja untuk mencari nafkahnya sehari-hari. Ia melakukan pekerjaan bapa pada waktu bekerja di bangku pertukangan kayu, sama dengan pada waktu mengadakan mujizat-mujizat bagi khalayak ramai. Maka, setiap orang muda yang mengikuti jejak Kristus dalam hal kesetiaan dan penurutan di rumah tangganya yang sederhana itu dapat menyatakan berhak atas sabda yang diucapkan tentang dirinya oleh Bapa melalui Roh Kudus. Lihatlah, itu hambaku yang kupegang, pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Yesaya 42 ayat 1.